Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pokok persoalan ya teman-teman semua, bahwa kelas perbankan ini memang minggu lalu tertinggal karena katanya ada kegiatan lain dan saya kasih toleransi, tapi saya tidak akan melewatkan bab yang minggu lalu karena bagian terpenting ya dari kuliah saya, walaupun itu merupakan materi tambahan sih ya, materi khusus ya tentang komunisme. Karena komunisme itu dalam kuliah Pancasila itu dalam bab 1 sampai bab 6 itu dibahas ya, baik dari sisi sejarahnya, sisi nilai ideologinya maupun dari sisi-sisi yang lainnya, sisi filsafatnya dan yang lain sebagainya. Dan kita perlu memahami hal itu ya, karena sebagai sebuah anak bangsa, sebagai pengetahuan yang harus kita perdalam tentang sejarah komunisme di Indonesia. Apalagi nanti bab 2 ya ada bahasan yang mungkin lebih terintegrasi lagi dengan tema-tema yang lainnya. Kalau kemarin memang saya fokus dengan ahli sejarah, dengan dosen sejarah tentang bagaimana kiprah sepak terjang komunisme di Indonesia. Dan saya sebenarnya menganjurkan supaya Anda bertanya ya dari minggu lalu juga, bukan hanya ngabsen, tapi mungkin Anda belum paham maksud dari minggu lalu. Dan di YouTube mudah-mudahan juga sudah menonton semuanya ya. Saya paksa nonton gitu. Biar saya semakin terkenal di YouTube. Cukup lumayan sih, udah 2 juta ya. Hanya kalah sama Blackpink ya, itu trendingnya. Hari ini yang trending boleh kita lihat ya di YouTube ada siapa. Untuk selingan saja. Ini saya ya dan Zulfi, bisa dilihat oleh Anda ya. Kita lihat yang trending hari ini, jeng. Tuh masih Blackpink ya. Yang trending 99 juta. Mudah-mudahan ya saya bisa mengalahkan Blackpink suatu saat nanti. Amin. Oke. Dan sekalian adalah saya yakin kalian adalah jamaah Blackpink yang setia ya. Makanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ini bisa dipakai 2 grup girl band ini. 1 grup boy band kalau di kelas ini ya. 20 orang itu. Cocok lah. Mudah-mudahan. Oke, di absen di YouTube sudah saya lihat ya. Tapi saya juga panggil juga di versi live ya. Karena saya perlu mengenal Anda karena kita belum mengenal sebenarnya di dunia nyata. Baru di dunia maya. Oke, di lain selain perkuliahan ya, saya mengharap Anda tidak perlu panik kuliah dengan saya walaupun banyak tugas. Kalau ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan pendistribusian buku yang masih belum sampai, tunggu saja, itu pasti sampai gitu ya. Karena yang mengirimkan juga mungkin manusia, tidak mungkin 1 hari harus semua terkirim gitu ya. Mungkin perlu waktu. Dan tugas-tugas masih ada toleransi sebenarnya, silakanlah semampunya. Tapi tolong diatur waktunya ya, karena harus mengejar juga materi ya. Kalau nggak salah UTS itu sampai bab 4 gitu. Jadi paling tidak UTS kan tinggal 5 pertemuan lagi. Jadi UTS selesai 4 bab misalnya untuk tugas individunya. Biar dengan saya itu kan tinggal diskusi. Jadi untuk materi-materi di pendalaman materi kan ada tugas individu yang saya periksa ya. Sebisa mungkin saya periksa tiap waktu. Selagi saya memang sempat, jangan terburu-buru juga untuk menunggu nilai tugas. Dan di luar itu, khusus untuk perkuliahan, silahkan di classroom Anda bebas untuk berekspresi ya tentang materi-materi perkuliahan. Termasuk bagi yang belum mampu atau belum mendapatkan buku yang memang masih belum memesan, boleh ngomong ke saya secara baik-baik apa kendalanya, karena saya ingin semuanya itu memiliki sumber yang sama gitu ya. Biar kita bisa belajar enak ya. Silakan apapun kendalanya, saya boleh Anda jujur ke saya. Ya untuk materi silahkan ya. Jadi kalau saya nanti mungkin untuk bab berikutnya kan tinggal kita minggu depan sudah minggu ini harusnya minggu ketiga ini sudah masuk bab 2 ya. Bab 2 itu dirancang kan sejarah. Cukup panjang sejarah itu sebenarnya tidak cukup dengan 2 pertemuan. Kurang lebih 3 pertemuan itu ada bab sejarah ya. Dan bab sejarah itu saya sudah membuat sebuah vlog ya, video-video pendek seperti kemarin
di antara ya kurang dari 20 menitan. Itu 3 video sesuai dengan tema-tema. Ada part 1, part 2, part 3. Mungkin nanti akan saya upload setelah pertemuan ini. Tinggal Anda ikuti, simak dari mulai part 1, part 2, part 3 sesuai dengan pertemuan kita ya. Dan Anda boleh menyimak kapanpun ya, sambil like, dislike channel saya gitu ya, komentar untuk pertanyaan-pertanyaan perkuliahan boleh ya kan di Classroom. Misalnya kalau nanti misalnya ini nih, biar Anda ngerti gitu, gampang berdiskusi ke depannya. Nah, ini kan ada kelas Anda ya, ini kelas A. Kelas A ini hanya untuk tambahan ya. Ini Aidit, anak Aidit ini, nah ini film G30 yang lengkap. Nah, di sini misalnya akan saya posting misalkan bab 2 part 1 ya. Anda simak di YouTube dengan berbagai tadi subrek dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk di komentar di sini ya kan gitu. Pada menit ke 10.2 misalnya, ada pernyataan dari pembicara bahwa sejarah Pancasila bla 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 bla, Anda tanya gitu. Jadi biar kelihatan kita benar-benar memahami uraian materi itu. Itu ya kurang lebih tata cara mungkin untuk 2 atau 3 pertemuan ke depan seperti itu. Dan boleh Anda bertanya di luar jam kuliah. Jadi kalau untuk membuka Google Classroom itu tidak harus menunggu jam kuliah. Ya. Biar saya di pas jam kuliah, kita mungkin 10 atau 20 menit, tinggal diskusi di Zoom ataupun di media yang lainnya. Ya. Oke, karena saya tidak menemukan pertanyaan di Google Classroom, maupun di YouTube, maupun yang chatting ke saya, makanya saya membuka pertanyaan langsung aja ya. Atau saya akan acak teman-teman semua yang ada di sini sesuai dengan atau saya akan memanggil di antara kalian yang 20 orang ini kurang lebih yang hari ini ulang tahun. Saya panggil ya. Happy birthday. Happy birthday. Kayaknya nih siapa yang ulang tahun ya? Faisal Robi ya, kamu ulang tahun? Enggak apa? Oh enggak, kenapa enggak ulang tahun aku? Atau barangkali siapa lagi yang ulang tahun ini? Oh ini nih kayaknya nih. Ai Sarah ulang tahun ya? Ai, halo? Ai Sarah, kamu tidur? Kayak patung nih. Ai Sarah? Bapak izin bertanya boleh Pak? Oh ada yang bertanya. Tadi saya mau ngasih hadiah yang ulang tahun ya. Oke silakan. Kam Solehudin mau bertanya tentang apa? Tadi Pak di video yang di YouTube disebutkan bahwa ada kebijakan pemerintah yang dianggap oleh Amir Syarifuddin yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakannya seperti apa Pak? Kalau boleh. Oke, itu kan di tahun 48 ya, di era agresi militer Belanda kedua. Kalau kurun waktu 5 tahun kemerdekaan ya, 45 sampai dengan 50 itu memang kalau dalam sejarah disebut dengan masa revolusi fisik ya. Jadi fokus negara kita itu diganggu oleh kedatangan sang mantan ya. Belanda yang ngajak balikan lagi secara paksa ya. Dan gangguan dari dalam termasuk DITI, PKI, Madiun dan mungkin juga ada benih-benih PRRI dan Permesta ya sudah ada. Jadi diganggu oleh itu. Nah, Amir Syarifuddin itu memang salah satu korban dari dalam tanda kutip mungkin korban politik ya karena setelah proklamasi kita ada pelanggaran pertama terhadap nilai dasar Undang-Undang 45 khususnya. Karena sistem pemerintahan kita dari presidensil ke parlementer yang memaksa kita berubah menjadi negara parlementer di tahun 46 dalam maklumat Wakil Presiden Hatta ya. Dan Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri ya, berganti Perdana Menteri termasuk Amir Syarifuddin. Nah, karena Amir Syarifuddin itu gagal dalam tanda kutip menggagal menjadi diplomasi dalam perjanjian Renville yang berdampak pada sempitnya wilayah Indonesia yang puncaknya menjadi RIS gitu kan. Jadi ada rasa malu ataupun dendam lah kalau orang dipecat pasti dendam ya, sakitnya di sini kayaknya manusia itu ya. Sehingga
ya kalau orang yang mungkin habis dipecat ya jadi oposisi atau melawan pemerintah. Jadi tujuan kata Pak Julfi, tujuannya itu sebenarnya tidak ada niat, tapi karena memang mau fokus menjadi oposisi. Makanya partai-partai yang berhaluan kiri, sosialis komunis ya, itu tergabung dalam FDR yang awalnya memang mengkritik pemerintah. Jadi mungkin kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat karena memang pemerintah belum memikirkan rakyat. Boro-boro bisa mikirin rakyat ya. Mikirin negara juga itu sudah sulit dulu itu ya. Itulah kenapa bisa besar partai-partai kiri, sosialis terutama komunis gitu ya di era awal pergerakan kemerdekaan, setelah kemerdekaan, karena mereka kata Pak Jokowi bahasanya grassroots. Apa itu grassroots? Ya mendekati akar rumput, mendekati rakyat yang belum terjangkau oleh pemerintah. Seperti buruh, ya tani, makanya ada simbol palu arit itu adalah menyimbolkan kalangan masyarakat bawah, buruh dan tani, yang secara ekonomi lemah, ya, yang secara pendidikan juga mungkin rendah, ya, apalagi kan dulu memang masih rendah pendidikan, belum ada yang sekolah. Jadi mudah mungkin kalau PKI mau mencari kader itu tinggal datang aja ke kampung-kampung, ke kaum tani, ke kaum buruh, tinggal wawancara aja, kasih sayap ya, kamu miskin, ya. Lemah iman, ya ikut tuh sama komunis gitu kan, ayo gitu ya. Jadi yang miskin lemah iman gitu ya, itu mungkin yang bisa digoda oleh masuk komunis. Karena kan dijanjikan kesejahteraan ekonomi kan, sosialis itu apalagi komunis menjanjikan kalau negara sudah menjamin kehidupan Anda sudah tergabung ke partai kami dan partai kami menang, maka Anda tidak lagi menjadi buruh tani, Anda tidak akan lagi menjadi buruh pabrik. Karena semuanya akan diambil alih oleh negara dan disamaratakan, dibagi-bagi rata oleh negara. Padahal sampai saat ini saya belum pernah melihat negara komunis yang membagi rata kekayaan negara gitu ya. Tetap aja menjadi kapital ujungnya namanya. Sekarang Cina kan katanya komunis, tetap aja ekonominya kapital gitu kan. Itulah kenapa gagal atau bangkrut komunis, Uni Soviet runtuh, Jerman pun bersatu lagi. Itu karena gagal ya dalam mencapai tujuannya. Karena utopia ataupun utopis ya tujuan dari komunisme. Mungkin negara yang belum move on akibat perang dingin antara sosialis atau komunis dan liberal itu hanya 2 Korea ya. Kim Pop dan Kim Jong Un itu belum move on ya, sekarang masih bersaing ya. Tapi itu bagus secara politik gitu ya, secara kekuatan negara yang mereka dua-duanya punya jati diri yang jelas ya, sehingga sama-sama saling menakuti sehingga kuat dua-duanya. Jadi kalau jadi bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya hal-hal yang ditakuti, yang dianggap musuh. Jadi kalau Anda ingin menjadi pribadi yang kuat, banyaklah musuh gitu ya. Kalau di kelas sekarang belum punya musuh, ajak musuh bersama gitu ya. Itu kurang lebih, tidak ada musuh dalam hal positif, bersaing gitu ya, dalam hal yang positif ya. Jangan masalah itu kan masalah yuk sama diomongin ya. Oke, itu kurang lebih ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Apa saya jadi melebar? Apa sih intinya Pak? Amir Syarifuddin ya, oke, iya betul. Jadi perbedaan ideologi gitu ya. Jadi Amir Syarifuddin tidak ada niat untuk memberontak, tapi hanya mengkritik tadi ya. Mengkritik, karena biasanya kalau sudah menjadi oposisi kan sudah tidak lagi menjabat, ya pasti kalau namanya oposisi pasti akan menyalahkan yang sedang berkuasa gitu kan, dicari kelemahannya. Nah, kalau ketika dia berkuasa tidak mungkin mengkritik diri sendiri kan gitu. Mungkin ada rasa malu dan bertemulah dengan Muso ya. Memang ada pucuk dicinta tiba ulaman gitu kalau bahasa itu ya. Jadi kenapa bisa bareng dengan Muso? Ya karena kedua-duanya ada satu irisan ya ideologi mungkin gitu ya. Sosialis murni dan mungkin yang PKI total kalau Muso. Ditambah mungkin ada, jadi memanfaatkan kalau kata versi Pak Julfi itu memanfaatkan situasi gitu kan. Jadi karena sudah bersatu kaum sosialis mungkin ya, partai-partai yang tergabung dalam sosialis di FDR itu, dan Muso masuk ke sana untuk sama ketika mungkin SI dipecah belah gitu ya. Jadi Muso memecah belah FDR ya, di kader dicuci otak supaya ikut memberontak dan berhasil. Termasuk Amir Syarifuddin juga berhasil dirayu gitu kan untuk ikut pemberontakan Madiun.
Sehingga kedua-duanya menjadi duet maut di PKI Madiun gitu ya. Kalau di Barca dulu mungkin ada Xavi Iniesta gitu ya. Sebagai aktor yang bisa mengacak-acak pertahanan lawan gitu kalau di Barcelona ya. Tambah lagi ada striker tajam ya. Ada Messi, ada Suarez, ada Neymar gitu kan dan kawan-kawan di era itu. Bahkan David Villa dan sebagainya gitu. Mungkin juga banyak gitu ya striker-striker yang menusuk langsung ya, yang membantai manusia di Madiun gitu ya. Aktornya dua orang itu ya. Apalagi ya Musso mungkin yang belajar membantai manusia dari orang di bawah belakang saya ini. Lenin dan Stalin ya. Ini orang-orang yang mendirikan komunis di dunia, sumber inspirasi komunis dunia, yang juga mungkin menjadi inspirasi Musso dan Aidit ya untuk belajar bagaimana cara mencubit manusia oleh senjata. Oke, ada lagi ya, nanti bisa lanjut lagi. Masih ada yang penasaran atau sudah saja? Ingin bertanya Pak. Aku mau bertanya, Pak. Ada dua orang, Henny ya atau Abdul Holik sama siapa? Henny. Siapa? Hani, Pak. Hani sama Abdul Holik. Oke, saya Abdul Holik dulu lah. Pak, sampai saat ini ideologi komunis itu masih ada gitu Pak. Terus selanjutnya? Jadi yang sekarang itu yang habis itu orangnya apa ideologinya Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, nanti akan saya komparasikan. Barangkali yang tadi yang sudah bertanya Hani ya? Coba apa? Ya, Pak. Yuk, silakan. Saya mau bertanya, Pak, apa benar Soekarno itu terlibat dalam peristiwa G30 SPKI karena kedekatannya dengan PKI? Oke, aduh ini berat ya pertanyaannya. Tapi harus saya jawab juga ya, karena banyak harus hati-hati ya menjawab pertanyaan dari kalian ini. Ada atau tidak, terus bagaimana dengan Soekarno, ini banyak sekali ditanyakan. Saya dari mana dulu ya? Biar runut mungkin dari Soekarno dulu ya. Apakah Soekarno itu terlibat? Itu panjang sebenarnya, perlu saya jelaskan dari awal. Saya bawa buku pada nih ya, mana ya? Bisa kalian penasaran, bisa saya nggak bohong ya. Saya mah ingin bicara sesuai, saya mungkin tidak tahu fakta ya, karena saya bukan pelaku sejarah di tahun 20, di tahun 45. Ya, saya generasi yang masih imut-imut juga seperti kalian ya, masih muda-muda ini. Oke, teman-teman ini lihat dulu. Aduh, cuma tempo ya. Oh ya. Nah. Bisa dibaca? Aduh, nah. Apa itu judulnya? Nasionalisme Islamisme. Oke, pikiran Soekarno Muda ya. Oke, itu ini kurang lebih. Jadi ini adalah sebenarnya ini buku, tapi dalamnya kumpulan artikel atau tulisan-tulisan Soekarno Muda ya tentang 3 masalah di dunia saat itu. Karena bacaan Soekarno itu di masa mudanya, khususnya di Bandung ya, ketika dia sedang menempuh pendidikan di Bandung, bukan membaca komik Doraemon atau komik Shinchan ya, tapi memang bacaan-bacaannya buku-buku luar, buku-buku ideologi ya, ditambah lagi dengan membaca kultur politik, kultur budaya masyarakat Indonesia. Kenapa Soekarno menjadi tokoh yang hebat? Karena dia tahu ilmu ya, teori, dia tahu empirisme di negara ini. Nah, sebenarnya kalau nanti Anda lihat bab 2 ya, saya ada vlog dengan Pak Randi, dengan penulis buku lain-lain. Itu adalah soal diskusi saya dengan Pak Randi mengenai sejarah berulang di Indonesia ya. Jadi ada kalanya setiap tokoh itu bangsa itu mengulang hal yang sama ya. PKI mungkin yang saya ungkapkan dengan Pak Zulfi itu selalu mengulang kejadian-kejadian ya. 26, 48, 55 dan 65. Jadi ada sejarah yang berulang. Bung Karno pun sebenarnya di era Orde Lama ya, di akhir kekuasaannya setelah dekrit berarti di 59 sampai 66 lah, sampai Super Semar disebutnya. Itu Orde Lama atau demokrasi terpimpin ya. Di mana memang semua orang tahu bahwa itu fase akhir dari Soekarno ya. Yang sekaligus juga membuktikan bahwa sebuah ungkapan ternyata memang kekuasaan itu tidak ada yang abadi gitu kan. Walaupun Soekarno membentuk satu pengangkatan sebagai presiden seumur hidup ya, tetapi akhirnya Soekarno jatuh juga dari kekuasaannya.
Nah, kenapa saya melihat buku itu, memperlihatkan buku itu ya, ataupun tulisan Marxisme mungkin dulu itu belum dikenal, negara-negara belum mengenal komunisme ya, karena tahun 20-an itu Soviet belum, masih pendirian lah, masih dalam proses mendirikan negara. Karena Lenin Stalin itu kan hidup di tahun 20-an ya, di era Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu sudah tinggal Stalin ya. Nah, di mana paham komunisme itu belum dikenal secara plak ini komunisme. Mungkin hanya kalau buku-buku yang ada hanya Marxisme ya. Karena induk dari komunisme sebenarnya dari Marxis, Karl Marx, yang mungkin pahamnya sosialis, yang sebenarnya itu mengkritik konsepsi kapitalis ya. Makanya bukunya itu Das Kapital ya. Yang di dalamnya memang salah satunya perjuangan bagaimana kaum buruh ya, perjuangan revolusi dalam menciptakan masyarakat tanpa kelas, bagaimana supaya tidak ada kesenjangan sosial, itu kritik-kritik terhadap kapitalis. Ya. Dan akhirnya Lenin Stalin tuh mempersepsikan atau dibentuk sebuah negara, sosialis itu dibentuk dalam sebuah negara yang mereka sebut dengan komunis. Jadi komunis itu adalah gabungan dari sosialis yang dari Karl Marx, Marxisme, dengan pemikiran-pemikiran Lenin Stalin yang diterjemahkan diterapkan ke dalam negara Uni Soviet ya, yang hancur tahun 90 kalau tidak salah. Gorbachev itu gagal dalam memimpin Soviet, jadi akhir perang dingin itu. Nah itu, jadi sebenarnya berbicara Soekarno di tahun 60-an itu berbicara juga politik internasional ya, sedang panas-panasnya perang dingin. Di tataran dunia memang perang dingin, Soviet dan Amerika Serikat, yang kedua-duanya merupakan pemenang Perang Dunia Kedua, gitu kan? Dulu kan musuhnya Nazi dan fasis, Jepang bagian dari fasis Nazi ya di Asia, dunia terbagi dua di tahun 45 sampai 90 itu. Di politik dalam lokal Asia Tenggara juga di sana sedang ada hangat-hangatnya kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Tenggara ya, tetangga kita Malaysia, gitu kan? Yang merupakan negara jajahan Inggris yang akan dimerdekakan oleh Inggris, dan Soekarno sebagai negara tetangganya merasa tidak setuju kalau Malaysia merdeka apalagi di bawah kekuasaan Inggris ya, yang makanya Inggris harus dilingis dan sebagainya ya. Jadi ada ganyang Malaysia itu bagian terpenting dari fase sejarah G30 ya di tahun 60-an itu. Kita keluar dari PBB dan sebagainya. Memang di era Bung Karno secara politik luar negerinya memang kita lebih, yang harusnya politiknya GNB, Gerakan Non-Blok, yang Soekarno cetuskan sendiri di tahun 50-an gitu ya, dengan hasilnya konferensi Asia Afrika. Tapi setelah Orde Lama dengan bergabungnya komunis atau PKI di pemerintahan Soekarno mengubah politik GNB-nya menjadi politik yang berpihak pada blok kiri atau blok timur. Itu ada di dalam negeri. Di luar negeri. Di dalam negeri juga memang itu. Di luar negerinya Soekarno lebih condong ke negara komunis kiri, poros Jakarta Peking. Di dalam negeri Soekarno memang di backing oleh partai komunis, oleh PKI. Jadi ada pertalian yang tak bisa dipisahkan sebenarnya antara politik dalam negeri dan politik luar negeri Soekarno. Itu. Dan konsepsi negara yang Soekarno sendiri cetuskan lewat dekret Presiden 5 Juli 59 dengan mengembalikannya Nasakom, ya, dengan mengembalikannya Pancasila sebagai ideologi lagi, dan Undang-Undang 45 dibalikin lagi oleh Soekarno di dekret Presiden, tetapi faktanya Soekarno malah menerapkan konsepsi Nasakom. Dan Nasakom itu merupakan tadi reinkarnasi dari ini, dari buku yang dari pikiran-pikiran Soekarno Muda tadi ya. Itu. Jadi reinkarnasi dari ini. Bedanya kalau di tahun 20-an Soekarno masih berpikir idealis ya, membaca situasi. Tetapi pada saat 60 dia memang dihadapi pada faktanya ada. Fakta adanya memang Islamisme di sana kuat, adanya Masyumi di 55. Fakta juga PNI juga partai besar di pemilu 55. Dan PKI juga partai yang masuk ke 4 besar di pemilu 55 gitu. Sehingga kekuatan yang dulu Soekarno bayangkan di era masa mudanya, Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme, itu terjadi di tahun 60, dan kebetulan Soekarno sudah menjadi presiden, punya kekuasaan. Tuh, jadi ada pertalian ke sana. Sehingga ketika Soekarno melihat peta politik dunia yang terbagi dua ke dalam dua blok, Soekarno ingin
membuktikan pada dunia, nih saya ini Indonesia, kalian Amerika punya satu ideologi, kamu Soviet hanya satu ideologi. Nah saya Indonesia nih punya tiga paham yang bersatu dalam sebuah negara, Nasakom. Ya, jadi Nasakom itu jualannya Soekarno ya, supaya kita ini punya, wajar mungkin Soekarno ingin gumasep di politik luar negeri ya, ingin terlihat gagah, ingin punya harga diri, itu kan nation character building. Jadi kalau Anda lihat memang positifnya dari Orde Lama, kita kuat di luar, karena Soekarno berapi-api kalau pidato di luar negeri dengan nation character building-nya, yang akhirnya menjadi mata kuliah Pancasila, kan ini latar belakang dari pidato Soekarno ya, nation character building. Adanya mata kuliah Pancasila, adanya mata kuliah PKN itu dari pidato-pidato Bung Karno. Tetapi Bung Karno tidak sadar lemah di dalam ya, tak sadar bahwa tak mungkin lah gitu ya, ada hal yang tidak mungkin dalam Nasakom itu, yaitu bersatunya antara agama dan komunis, ya. Antara Masyumi dan Islam, Masyumi dan PKI partainya. Bahkan sejauh sebelum 465 baru aja dekrit, baru aja setahun bergabung PKI, Bung Karno telah membubarkan Partai Masyumi, partai Islam yang besar di 55. Bahkan Soekarno juga menangkap orang-orang Islam ya, menjarakan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Masyumi atas tuduhan makar dan sebagainya, seperti Buya Hamka, seperti Muhammad Nasir yang sebagai teman-teman dia di Pergerakan Nasional, teman-teman dia juga di pemerintahan sebelumnya, gitu kan, ulama-ulama besar atas bisikan PKI. Jadi ada pola-pola yang, makanya ini nyambung dengan pertanyaan dari siapa? Abdul Holik ya. Bagaimana sekarang gitu kan? Kalau sekarang ada orang yang merasakan indikasi ke sana ya, mungkin saya dan Anda sama lah, tidak merasakan kehidupan di 65, di 48 yang masih ada secara nyata organnya ya. Tapi mungkin ada pola-pola yang sama ya. Mohon maaf ini ya bagi Anda mungkin yang non-Islam. Ada sini yang non-Islam? Barangkali? Salah satu yang menjadi target sasaran musuh PKI di 48 maupun di pemilu 55 dan di 65, di 60-an ya, adalah umat Islam ya sebagai musuh terbesarnya. Itulah kenapa persepsi yang langsung dicap secara nyata oleh umat Islam bahwa PKI adalah ateis gitu kan, walaupun nanti akan saya jelaskan di mana letak ateisme, di mana letak komunisme ya, mungkin di next bab berikutnya. Tapi nggak perlu sekarang. Ya lanjut ya. Jadi ada pola-pola yang sama ya. Ketika ulama misalnya dipersekusi, kalau sekarang mungkin dipersekusi dalam kutip masih dalam hinaan-hinaan di channel-channel YouTube, di medsos ya, disebut kadrun, disebut kampret, disebut apa gitu kan. Itu pun teman-teman terjadi di era di kampanye PKI 55 ya, pemilu 55. Jadi itulah sejarah berulang ya. Jadi kalau gambaran politik liberal yang kita alami di reformasi dengan multipartai itu terjadi pula di pemilu 55, pemilu pertama. Itu dalam demokrasi liberal, semua partai ada, semua golongan ada, dan banyak hal-hal yang panas seperti pemilu 2014 dan 2019 kemarin itu ya. Itulah gambarannya. Sehingga memang ada indikasi persamaan ya dari masalah-masalah yang dialami oleh generasi 48, 55 dan 65 dengan sekarang mungkin yang masih hidup, karena korbannya masih ada, saksinya masih ada, anak cucunya masih ada. Baik anak cucu korban PKI maupun anak cucu PKI itu sendiri. Itu ya. Apakah itu hanyalah apakah yang mati itu ideologinya atau organisasinya? Berkaca pada kejadian 48 ya, memang saat itu belum ada aturan politik yang tegas terhadap partai politik. Karena di 48 yang difokuskan adalah menghukum dulu pelakunya. Seperti Musso kan aktor tadi tertangkap dan ditembak langsung oleh pasukan Siliwangi ya, oleh pimpinan Nasution. Karena yang berhasil menumpas gerakan Madiun adalah pasukan Unsil ternyata gitu ya, pasukan Siliwangi. Nah kemudian Amir Saripudin juga ditangkap dan dihukum mati oleh Soekarno. Jadi hanya sampai ke matinya dua tokoh itu yang besarnya. Dianggap itu gagal kudeta Madiun ya.
kalau kudeta ke Belanda kan 26 itu diasingkan ya. Makanya Musso kan sekolah dulu, sekolah ke Soviet untuk belajar membunuh manusia kedua orang ini, kedua orang di belakang saya ini, dia diterapkan di Madiun. Karena di Madiun juga sama banyak korbannya ya, para ulama, bahkan gubernur Jawa Tengah berarti ya, yang menjadi korban PKI Madiun adalah gubernur ya Jawa Tengah. Boleh Anda cek ya. Jadi Bupati Jepara juga ya, jadi banyak. Itu ya salah satu fakta-fakta yang harus saya sampaikan ya. Dan tidak ada yang prediksi ya, setelah matinya Musso dan Amir Syarifuddin tidak ada yang prediksi, tiba-tiba tahun 50 muncullah generasi emas berikutnya di PKI yaitu Aidit. Juniornya dari Musso. Dan Aidit memang nyoto juga ya itu yang Anda lihat di briefing di G30 kan, tokoh-tokoh yang menjadi staf-stafnya Bung Karno, menjadi anggota kabinet Soekarno, ada 3 serangkai di sana ya. Ya, Anda bisa lihat di sana ya. Pokoknya ada tokoh-tokoh yang memang akhirnya mereka menjadi aktor ya di balik semua dalang nanti. Nah, karena orang tidak memprediksi ya, 48 baru aja belum dingin lah, masih panas, tiba-tiba muncullah generasi berikutnya yang tidak kalah hebat gitu ya. Bahkan dalam pemilu 55, kata Pak Jokowi mengejutkan semua pihak. Menjadi partai besar. Dan ingat ada pola-pola yang sama. Waktu 26 menyusup ke SI, pecah kan merah putih SI-nya. 48 menyusup ke FDR pecah, berontak, gagal. Nah, 55 sampai ke 65 itu menyusup ke, kalau kata Pak Jokowi memang menyusup ke partai-partai Islam yang sudah lebih lama ada ya, lebih mendapat simpati lama, simpati yang besar seperti Masyumi. Karena Aidit pun menurut pengakuan dari anaknya Aidit, Anda lihat di sini ada ya. Itu kan saya hanya memvlog tentang anaknya Aidit, untung Aidit itu hanya bukti bahwa PKI itu pandai membulak-balikan fakta ya. Itu lihat di channel di classroom Anda tentang DNA, tentang anaknya Aidit. Tetapi pengakuan dari Ilham Aidit yang saya ingat bahwa katanya bahwa kakeknya atau ayahnya Aidit adalah seorang Masyumi, seorang Muslim, dan Aidit masuk ke komunis, ke PKI gitu. Itulah mungkin cara-cara, bahkan banyak juga tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Itu ya tentang kenapa bisa muncul lagi gitu kan. Artinya memang polanya terus berulang. Polanya bisa mereka itu dihukum orangnya, dibubarkan organisasinya, tapi muncul lagi generasi selanjutnya. Entah apa yang menjawab itu, saya juga tidak bisa menjawab hal itu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saking hukum darah dagingnya ya. Ilham saja, Ilham Aidit gitu ya. Mungkin dia tidak terlalu hatam, paham betul peristiwa 65, dia mungkin masih kecil. Menurut dia pengakuannya di TV1 waktu malam G30, dia masih usia 7 tahun katanya ya. Ketika ayahnya kabur di peristiwa G30 itu. Tapi kan anak 7 tahun ya saat itu mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi kan dia kalau Anda lihat bicaranya di ILC, beberapa kali diundang di ILC itu, dia pede aja. Dia sudah benar tahu betul gitu bagaimana geraknya komunisme di Indonesia. Dan tidak ada rasa malu ya terhadap ayahnya. Dia ngaku ayahnya salah, tapi dia tidak malu gitu, punya ayah yang salah gitu kan. Itulah mungkin hebatnya orang yang sudah dalam tanda kutip tercuci otak menjadi orang komunis gitu ya, orang kiri. Oke, jadi ada pola-pola yang sama ya. Dan puncaknya tadi ya, puncak dari pemilu 55 ke 65 ya itu tadi. Bahwa PKI menusuk ke jantung pemerintahannya Soekarno ya. Padahal bukan semata-mata ingin merebut kekuasaannya Soekarno ya, tetapi ingin mengkudeta Soekarno ya. Itulah yang tercium oleh Dewan Jenderal ya, oleh jenderal-jenderal seperti Nasution dan kawan-kawan ya, Ahmad Yani dan kawan-kawan yang dibunuh oleh gerakan Gestapo itu, daripada ketahuan duluan oleh Dewan Jenderal akan lapor ke Soekarno, mungkin daripada itu kan sudah chaos malam itu ya, udah nggak ada lagi pikiran kemana-mana. Memang itu tragedi yang sangat kelam ya, kudeta yang gagal sebenarnya gitu ya, karena yang salah sasaran. Tapi yang korban adalah 7 jenderal yang mungkin sampai hari ini masih membekas ya di hati masyarakat Indonesia. Dan 5 tahun terakhir ya mungkin peristiwa-peristiwa ini tidak sepanas ini gitu kan.
orang tidak tersinggung lagi gitu. Tapi mungkin nggak tahu di pemerintahan yang sekarang di 2014-15 ke sini khususnya gejala-gejala itu muncul dan makanya waktu zaman Pak Gatot Nurmantio ya tahun 2016-17 itu sempat mewajibkan bagi tentara AD khususnya tentara Angkatan Darat untuk nonton bareng setiap malam 30. Tapi kan itu diikuti oleh kampus ya oleh semua pemerintahan itu untuk menonton film G30 yang belum direvisi ya, yang versi Orde Baru itu. Tapi itu untuk mengingat sejarah bangsa. Itu ya teman-teman semua. Jadi sekarang memang tidak ada secara nampak partainya. Tetapi gejala-gejalanya hampir sama dialami oleh 50, 60 ya. Dan tiba-tiba meletuslah peristiwa 48, 55 dan 65 itu. Ya. Tak terduga akhirnya tek. Nah, sekarang saya tidak mau ya mungkin bagi yang pernah merasakan tidak mau kejadian berikutnya. Kalau menurut sejarah di Nusantara ada 3 kali kejadian ya 26, 48 dan 65 berarti sudah hat trick ya. Sudah 3 gol. Jangan nunggu kuatrik ya, gol keempat dari DKI. Kalau memang sekarang ada gejala yang sama ya. Apalagi semakin terang-terangan ya dengan adanya anggota DPR yang menulis aku bangga jadi anak PKI dan sebagainya, kan itu sudah terang-terangan sebenarnya. Ya. Entah apa maksudnya. Dan hoak-hoak juga sedang ada gitu kan. Ya itulah teman-teman semua, saya hanya mengingatkan ya, saya tidak melarang Anda untuk, saya tidak bisa mendeteksi Anda untuk nonton media, karena media kan sudah semuanya dikuasai oleh yang berkepentingan sekarang itu ya. Media-media yang mainstream, kita kalah oleh media semacam itu, bahkan para influencer pun, para YouTuber yang terkenal pun sudah dibayar oleh negara ya untuk menjadi kepanjangan tangan negara yang mungkin bagi para akademisi, para orang yang memiliki hati nurani, akal sehat itu tidak sehat bagi demokrasi kalau seperti itu kan gitu. Sehingga ya kita hanya bisa bermain di ranah yang seperti ini, di ruang kelas, di ruang diskusi ya, untuk mencari sebenarnya apa dan bagaimana kita harus bernegara ya. Karena apalagi di mata kuliah saya di pendidikan Pancasila ya. Kita bukan untuk mencari kekuasaan ya, tapi untuk menggali kembali bahwa kita memang benar-benar belum paham apa yang dimaksud dengan dasar negara maupun ideologi ya. Perlu kita belajar lagi. Oke, saya tidak mau lagi berpanjang-panjang ya. Anda bisa menambah karena bab 2 nanti ada 3 vlog itu saling berhubungan dengan materi ini dan boleh Anda bertanya di classroom dan nanti di diskusi langsung aja, kita langsung diskusi gitu. Di Zoom kalau minggu depan kita bisa lagi bertemu di tempat ini ya. Mohon maaf teman-teman semua, saya tidak bisa lama-lama. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.